memang tenaganya tidak se-powerful kalau yang pakai Smart Stream. Dia nggak segalak yang itu ya, walaupun kita rubah ke mode sport, dia masih belum segalak CD seperti di yang Smart Stream. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Masih ingat beberapa waktu yang lalu kami baru saja mereview atau membahas kemungkinan fitur-fitur terbaru pada Palisade facelift. Nah, sekarang sebelah kami sudah ada Palisade facelift. Yes, sekarang tetap dengan 3 trim, yaitu Prime, Signature Front Wheel Drive, dan juga Signature All Wheel Drive. Dan secara keseluruhan harganya naik di 70 jutaan saja. Naik di 70 jutaan, fiturnya apa aja ya? Apakah sesuai dengan ekspektasi kami, atau ekspektasi kalian? Yang sudah tulis di kolom komentar, kalian inginnya apa pada Palisade facelift? Apakah semuanya akhirnya ada di Palisade yang facelift ini? So, langsung aja kita bahas. Ini dia CVT Review, the new Hyundai Palisade. Dari sisi desain memang pastinya udah pasti akan dengan tampilan terbarunya Palisade. Nggak mungkin Palisade facelift maksud tetap dengan model yang lama ya. Ya sekarang sudah menggunakan bahasa desain SUV terbarunya Hyundai, yang mana kalau untuk di Indonesia sudah diimplementasikan di Hyundai Creta yang mulai dari sini ya. Ini menyambung dengan grill, jadi dia tuh kayak menyamarkan lampu yang ada bagian sini sampai kepada bagian grillnya, jadi kayak sama gitu teksturnya, tekstur bagian di grill dengan tekstur bagian di lampu, even sampai di bagian sini. Nah, kalau dulu LED DRL-nya tuh dia dari pinggir hingga melewatin tengah ini yang di bagian grillnya, sekarang dia berada di bagian samping keluar. Nah, tapi ketika masuk yang varian yang di Indonesia ini, sepertinya Hyundai tahu market Indonesia kayaknya suka bikin di hitam-hitamin, di modif-modif, jadi yang masuk ke Indonesia dibikin yang full black. Even sampai logonya juga full black. Tuh. Jadi kalau warnanya hitam seperti mobil yang kami review ini, terlihat sekali dia grillnya kayak menyatu gitu. Padahal di luar negeri sejatinya ada yang di Korea sana yang grill di bagian sini berwarna silver. Jadi itu menurut kami sedikit lebih baik sih. Or at least kalau ini mau tetap hitam seperti kayak di Creta, di bagian sini nih yang list bagian sini dibikin warna silver lah at least. Ini kalau ini kayak gelap banget. Memang tapi selera sih. Ngomong-ngomong soal logo, nih sekarang di bawah logo Hyundai sudah ada satu lagi kamera di sini. Kalau dulu kan kamera cuma kamera mundur aja. Sekarang sudah ada kamera 360. Turun lagi ke bawah, sekarang sudah ada radar. Yes, sekarang sudah ada Hyundai Smart Sense yang didukung dengan radar di depan dan juga kamera di bagian sini. Kalau kalian lihat, keren. Nah, lampu yang di bagian sini ini bukan lampu. Lampunya tetap LED DRL di bagian luar yang tadi kami bilang. Dan juga LED proyektor yang ada 3 di bagian sini. Gitu. Ini tetap mirip, tapi bedanya kalau yang dulu di dalam, ini di luar. Dia tetap sama ya, terbelah 3 gitu. Bagus. Dan lampu sennya itu sekarang yang di sini. Jadi yang menyambung ke grill itu lampu sennya, bukan sebuah lampu lagi. Overall desain depannya sebenarnya bagus. Tapi kalau menurut kami sebenarnya mungkin lebih masuk kalau grillnya pakai yang silver seperti yang ini, gitu. Itu lebih bagus, lebih dapat banget stance-nya gitu, kayak lebih keren. Kalau ini terlalu sporty, jadi marketnya malah jadi lebih mengkerucut. Ketika membuka kap mesin, kami expect mobil ini akan mendapatkan mesin terbarunya dari Hyundai yang diesel seperti Grand Carnival, Hyundai Group ya, Carnival dan juga Santa Fe yang sudah pakai Hyundai Smart Stream. Ternyata ekspektasi kami ketika membuka kap mesin ini tidak tercapai. Iya, dia masih menggunakan mesin yang belum Smart Stream. Ini masih Hyundai diesel yang lebih berumur dibandingkan dengan Hyundai diesel yang terbaru. Dia belum menggunakan teknologi Smart Stream, dia masih sama 2200 cc diesel dengan tenaga 200 PS dan torsi 441 Nm.
Tenaga itu dialirkan ke roda depan untuk yang varian signature front wheel drive dan juga yang prime front wheel drive, dan juga ada yang dialirkan ke 4 rodanya yang untuk varian H-Track atau all wheel drive-nya. Ya, jadi mesinnya masih belum pakai yang Smart Stream, mesinnya masih pakai teknologi yang lama. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Walaupun memang ada, sepertinya kami tahu consideration Hyundai kenapa masih mempertahankan mesin ini, meskipun secara efisiensi dan juga tenaga tidak sebaik yang versi Smart Stream, tapi penyaluran tenaganya sedikit lebih halus di sini dibandingkan dengan yang Smart Stream. Lanjut pada bagian samping, ada 2 hal yang memenuhi ekspektasi kami dan ada yang tidak memenuhi ekspektasi kami. Yang pertama yang tidak memenuhi ekspektasi kami adalah velgnya. Ternyata desainnya mengambil yang varian seperti ini. Memang sudah terlihat sih ketika pertama kali masuk ke Indonesia ke Spy Shot ya, dia lagi diantar ke dealer-dealer, udah mulai kelihatan pakai velg yang ini. Memang yang masuk ke Indonesia bukan yang varian kaligrafi. Memang tidak fotogenik menurut kami, tapi kalau dibandingkan dengan yang lama malah menurut kami lebih prefer yang pre-facelift yang untuk versi masuk Indonesia. Dia lebih gagah ya kalau secara SUV. Ini kayak lebih desainnya lebih abstrak sih memang. Tapi begitu lihat langsung, kalian harus lihat langsung sih. Ternyata tidak sejelek itulah. Masih kelihatan langsung tuh lebih oke kelihatannya. Dia masih sama juga, konfigurasinya masih 245, 50, R20, 20 inci. Bannya juga masih sama dengan Bridgestone Dweller. Dan untuk yang varian Prime, dia mendapatkan konfigurasi ban 245 60 R18 dan dengan desain seperti ini. Dan yang menurut ekspektasi kami sekarang, dia sudah mendapatkan fitur yang lebih lengkap di kuncinya. Yes, dia sekarang tidak lagi hanya ada kunci unlock terus bagasi holdnya ya, tapi dia sekarang ada tambahan satu fitur, yaitu ketika misalnya kita kunci, mobil ini sudah bisa remote engine start. Itu yang sesuai ekspektasi kami, karena memang adik-adiknya saja sudah pada punya fitur ini, sekelas Stargazer, Creta, Santa Fe, semuanya sudah ada. Jadi pasti Palisade pelan-pelan pasti akan dapat, dan terbukti di facelift ini dia juga sudah dapat fitur ini. Jadi nice. Sisanya overall memang secara siluet semuanya masih sama. Spion dengan aksen yang ada dari Palisade pre-facelift tetap dipertahankan dengan LED-nya ini. Bagus, samping juga masih bagus. Dan bagusnya sekarang di bagian door-nya ini dibuat warna silver tapi bukan chrome. Tapi sisanya sih semuanya masih bagus, stance-nya tetap gagah seperti layaknya Palisade yang pre-facelift. Lanjut pada bagian belakang, memang kami nggak terlalu banyak ekspektasi karena sudah lihat duluan yang versi global. Perubahan pada bagian lampu belakang tuh memang tidak signifikan. Kami memang sangat berharap sekali lampu belakang ini dibuat sedikit berbeda, karena kalau malam hari lampu belakangnya Palisade ini kayak cuma garis L ke bawah lurus kayak tipis gitu, kurang dibuat lebih tebal. Padahal Palisade secara stance dia gagah banget kan. Dia seharusnya bisa dibuat kayak lebih tebal aja sih lampu belakangnya. Tapi yang bagus, sekarang dia sudah seperti layaknya mobil-mobil Genesis yang mana lampu mundurnya ini terang banget. Lampu LED mundurnya tuh terang sekali di bawah sini sekarang. Ini dibilang bahwa ini lampu premiumnya Genesis yang akhirnya turun ke Palisade ini. Jadi ini kalau mundur terang banget sih. Dan yang bagus, kalau dulu banyak yang suka protes, Palisade mobil harga hampir lebih, ada yang lebih dari 1 miliar, belum pakai shark fin antena. Akhirnya pakai shark fin antena. Tuh. Bagus. Yang berubah lagi adalah pada bagian knalpotnya. Tapi jujur kami kurang terlalu tertarik dengan yang faceliftnya ini. Karena dulu yang pre-facelift malah lebih bagusnya dia kayak bikin full dari rear diffusernya ini. Jadi dia kayak dulu full mengisi ke samping kanan dan samping kirinya. Sekarang kayak hanya dibuat kotak saja. Tapi nggak apa-apa sih. Dia memang kayak secara bahasa desain keseluruhan kayak dibuat lebih kotak-kotak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan di belakang sini dia tetap ya, dia sudah power tailgate dan dia juga sudah punya ini ya smart power back door, yang mana kalau kita bisa berhenti lama di sini, dia akan kebuka otomatis. Kapasitas bagasi tidak ada perubahan sama sekali. Dia memang tetap lumayan besar kapasitas bagasinya, dan sebagai ukuran SUV 7-seater cukup lapang lah kapasitas bagasinya. Jadi overall sih memang di belakang sini juga memang masih belum ada banyak perubahan, karena memang perubahan paling banyak tuh terjadi di bagian depan dan di bagian interiornya. Seperti apa bagian interiornya? Apakah sesuai ekspektasi? Kita lihat. Nah, ini pada bagian interiornya. Di bagian interior, seperti kami bilang bahwa kami berharap untuk adanya beberapa fitur. Seperti mulai dari kursi yang sudah bisa seperti layaknya di Staria, lalu juga adanya tombol untuk memajukan dan memundurkan kursi baris penumpang baris depan, itu juga masih belum ada di sini.
Sayang sekali. Dia kalau kalian lihat di sini belum ada tombol, padahal sebenarnya di Palisade yang di Korea sudah ada tombolnya di sebelah sini. Jadi kita bisa memajukan dan memundurkan kursinya ini. Jadi sekarang masih belum ada. Tapi di bagian sini kursinya juga masih sama persis dengan Palisade yang pre-facelift. Ini masih sama persis walaupun secara kontur dia berbeda sedikit. Secara desain dia ada konturnya berbeda sedikit. Dan sama seperti dengan pre-facelift juga tetap ada dua pilihan warna interior untuk yang signature. Yang signature sekarang tetap ada pilihan warna hitam dan bergendi seperti yang warna ini. Dan juga yang ada yang warna beige dengan warna biru bercampur. Jadi bagus itu yang kalau menurut kami, saran kami ambil aja yang varian itu karena jadi membuat kabinnya lebih terasa lebih terang. Sisanya seperti ventilated seat dengan heated dan juga cooling seat semua masih ada di belakang sini dengan pengaturan AC tri-zone climate control ya. Jadi 2 di depan, 1 di belakang sini masih tetap ada. Lampu LED di belakang sini juga masih tetap ada dan panoramic roof yang juga masih ada di belakang sini. Jadi bagus. Sisanya kayak misalnya aisle tengah sini, terus juga legroom baris 3, semua juga masih sama, tapi di baris 3 sekarang sudah ada soket USB-C gitu, bagus di belakang. Dan soket-soket juga yang dulunya USB-A di bagian kursi, sekarang sudah berubah menjadi USB-C juga, jadi udah mengikuti zaman ya. Tapi sayang memang yang di belakang sini yang kami expect sudah ada colokan rumah gitu ya, seperti yang versi luar negeri, ini sayang belum ada, dia tetap masih menggunakan yang 12 volt soket saja. Sayang sekali. Sisanya sih roofnya ini yang juga sudah pakai bahan bludru gitu ya. Jadi lebih terasa premium semuanya di belakang sini. Nah, kalau di bagian interior depan menurut kami ini banyak banget yang sesuai dengan ekspektasi kami. Mulai dari layar head unitnya sekarang sudah menjadi makin besar. Dan ini fiturnya juga semakin lengkap. Dan speedometernya sekarang sudah full digital. Bagus banget, kita nyalain ya. Wah, keren banget ini, keren banget. Dia sudah full digital dengan bagian kanannya kalau misalnya kita send ya, udah muncul nih ya blind view monitornya seperti layaknya di Santa Fe dan juga Staria akhirnya ada di sini, dan juga di tengah untuk driving assistance-nya semua juga ada. Dan yang bagusnya lagi layar head unit ini sekarang besar banget nih, dia lengkap banget dan bahkan ada penunjuk kiblat. Wah, ini muslim friendly sekali mobil ini ternyata sekarang ya, semakin muslim friendly dengan adanya penunjuk kiblat. Bagus. Dan ini layarnya besar banget sih, dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto, semuanya juga sudah ada. Dan bahkan sudah ada fitur Sound of Nature. Kita bisa nyalain kayak ambient sound gitu ya, mulai dari Lively Forest, Calm Sea Waves, Rainy Day, Open Air Cafe, dan juga Warm Fireplace, dan juga Snowy Village juga bisa, semuanya ada di sini. Bagus, keren. Head unitnya juga full size, sekarang besar sekali. Dan tidak hanya head unitnya makin besar, sekarang head unitnya juga sudah disupport dengan premium sound dari Infinity. Yes, ini suaranya juga mantap sih. Jadi memang sudah sesuai ekspektasi, layar head unit, layar speedometer, dan juga sound system premiumnya. Yang sesuai ekspektasi lagi adalah setirnya. Sekarang sudah sesuai dengan mobil-mobil Hyundai terbaru yang desainnya kayak 4-spoke gitu. Bagus, desainnya kalau warna hitam ini bagus, dan warna beige-nya seperti ini. Material AC-nya sekarang juga berubah, dia kayak menyambung ya dari kiri dan kanan, jadi kayak menyambung kesinambungannya antara yang bagian kiri dengan yang bagian tengah ini bagus sih, keren. Dan fitur-fitur seperti ventilated seat untuk depan juga sudah ada. Mode berkendara yang sekarang sudah ada Comfort Sport dan Smart, dan bahkan kalau varian H-Track dia juga ada mode traksi. Jadi ini masih ada di mobil ini, nice banget. Tuas transmisi dengan tombol juga masih ada di sini, wireless charging juga masih ada di sini. Nice. Dan yang sesuai ekspektasi kami seperti tadi kami awal bilang, mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang ada di bagian sini. Dia sudah sangat lengkap sekali, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, forward collision mitigation, terus juga blind view monitor, lane departure warning, lane keeping assist, active steering assist, dan juga dia sudah ada smart cruise control atau adaptive cruise control di bagian sini. Jadi udah lengkap banget fitur-fiturnya, dan sekarang secara desain menurut kami secara layoutnya juga sudah semakin baik. Dan bahkan kalau ini warna yang varian beige dengan bercampur warna biru, ini kan jadi terasa sangat mewah sekali. Tapi sayang, ada satu hal yang tidak ikut di Palisade yang facelift-nya ini. Kami ekspektasi dengan kabin sebesar ini, apalagi dengan kondisi yang pilihan warna interior gelap seperti ini ya, kami sangat expect sekali adanya option ambient light. Tapi sayang, ini ternyata masuk versi Indonesia yang facelift juga belum ada ambient light, sayang sekali ya. Jadi kalau ini interior gelap seperti ini kami terbantu dengan lighting aja ya. Kalau tidak ada lighting, ini rasanya sangat gelap sekali sih mobilnya. Apalagi lampunya kalau ketika full nyalain aja juga
menurut kami lampu LED-nya juga di dalam mobil masih belum terasa terang. Yang di luar dugaan kami, karena kami dulu pikir BlueLink hanya akan masuk di mobil-mobil line-up kecilnya Hyundai. Ternyata BlueLink sudah masuk di sini dan sudah ada fitur SOS ya. Kita bisa nyalain nih SOS with BlueLink dan juga RSA Roadside Assistant sudah masuk di sini. Yes, Ioniq 5 saja belum ada, dan di sini sudah sama dengan Stargazer dan juga kereta, dia juga sudah punya fitur BlueLink yang ada di atas sini. Jadi kalau pakai mobil ini, amit-amit ada kejadian, aman. Jadi bisa dipantau mobil juga, kita bisa pantau melalui smartphone kita, mobil ada di mana, mobil Palisade kalian ada di mana, semuanya ada di fitur BlueLink ini. Udah ada BlueLink, jadi udah makin aman lagi gitu. Oke, kita coba yuk rasa berkendara dari Palisade ini. Walaupun dengan mesin yang masih sama, apakah ada rasa berbeda dari mobil ini? Langsung aja kita coba. Let's go. Let's go, kita tes rasa berkendara dari mobil ini. Ya, since dia masih menggunakan mesin yang sama ya, belum dirubah menjadi Smart Stream. Ya, karakternya masih sama persis dengan Palisade sebelumnya yang masih menggunakan mesin CRDI 16 valve-nya itu. Dia belum menggunakan teknologi Smart Stream, yang mana Smart Stream itu dia bisa meningkatkan pengaliran bahan bakarnya jadi ganda. Yang artinya pembakaran mobil lebih baik dan juga menghasilkan akselerasi dan juga efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kalau ini jujur memang masih sama persis sih. Tapi ada satu hal yang menurut kami malah justru lebih positif di Palisade terbaru ini, yaitu adalah kehalusan berkendaranya yang mana justru malah lebih baik dibandingkan dengan yang versi Smart Stream. Kalau di Kia Grand Carnival yang sudah pakai Smart Stream, terasa memang suara dieselnya itu masuk ke dalam kabin. Ini lebih tidak terlalu masuk menurut kami, jadi itu mungkin jadi alasan Hyundai tetap mempertahankan versi yang non-Smart Stream ini pada Palisade facelift. Untuk kenyamanan semuanya masih sama. Jadi meskipun menggunakan mesin diesel, dia tetap mendapatkan kehalusan berkendara yang lebih baik. Ya, itu mungkin masih jadi keuntungan dari mesin yang belum Smart Stream ini. Mungkin kalau Smart Stream karena mesin dieselnya kayak dipaksa untuk jadi punya pembakaran lebih baik, suaranya jadi agak rattle ya. Suara rattle dieselnya cenderung masuk sih di Santa Fe dan juga di Carnival. Makanya di Palisade belum pakai itu. Yang menarik mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 akhirnya di depan, di kanan, di kiri. Ini memudahkan sekali. Ketika kami ngetes mobil ini memang kebetulan studionya agak lumayan sempit, tapi kami pengen tes aja rasa berkendara dari mobil ini. Jadi ada sedikit bayangan ketika dibawa ke jalan raya. Di mobil ini kamera 360 sangat membantu sekali. Dia bahkan ada mode 3D-nya. Jadi kita bisa ganti-ganti dan kita ukur nih depannya misalnya ya, mepet gitu ya. Kita bisa lihat tuh. Itu bisa kelihatan dari sini kita sambil jalan, dan bahkan setirnya ketika kita bisa belokin di sini juga setirnya juga belok. Ini cerdas sih, menurut kami ini sebuah fitur yang cukup cerdas. Jadi memang sudah bagian dari Smart Sense-nya Hyundai, udah makin lengkap. Mobil ini juga sudah lengkap Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning. Kami penasaran banget pengen ngetes Adaptive Cruise Control-nya apakah sebaik dengan rekan segrupnya si Kia Grand Carnival. Karena kalau yang di Ioniq 5 harus kami akui Ioniq 5 tidak memiliki Adaptive Cruise Control sebaik si Grand Carnival. Mudah-mudahan ini bisa sebaik si Grand Carnival, karena jujur Grand Carnival tuh benar-benar bisa deket sekali dengan yang di depannya. Nice. Tapi sayang memang meskipun sekarang sudah makin advance, dia masih belum dilengkapi dengan auto wiper walaupun sudah dilengkapi dengan auto headlights. Nah, kita coba sedikit tarikan gasnya, apakah membaik walaupun dengan mesin yang sama. Kita lihat apakah dia jadi lebih baik mobil ini. Kita tes ya. Ya, walaupun pendek, tapi kita coba aja. Wah, memang tenaganya tidak se-powerful kalau yang pakai Smart Stream. Dia nggak segalak yang itu ya, walaupun kita rubah ke mode sport, dia masih belum segalak CD seperti di yang Smart Stream. Tapi dia tetap kenceng tenaganya. Tapi memang harus diakui dia lebih mengejar kehalusan. Jadi kayak power delivery-nya itu kayak lebih halus gitu, nggak yang nyentak banget gitu. Kalau di Santa Fe dan Kia Grand Carnival itu masih kayak ada sentakannya. Untuk secara performance pasti bagusannya Smart Stream, tapi untuk secara kenyamanan lebih bagus seperti yang di Palisade ini. Rasakan rasa duduk di baris keduanya. Jujur, memang Hyundai belum merubah set suspensi dan segala macam, transmisi dan mesinnya juga masih sama persis. Jadi kalau dibandingkan dengan pre-facelift di belakang sini masih sama sih kalau kami rasa. Masih sama, masih enak. Tapi ada sedikit yang membantu menurut kami, yaitu adalah dia sudah ada kontur jok yang sedikit berubah. Kemudian menurut kami ketika perubahan pada kontur joknya ini sedikit membuat lebih nyaman untuk di belakang sini. Dia kayak agak berubah sedikit ya, rotatif dari joknya.
Ini walaupun kesannya simple tapi ketika diduduki tuh terasa sedikit lebih nyaman gitu, lebih soft. Tapi sisanya kalau kayak seperti bantingan dan misalnya kalau Jason lagi berbelok gini ya, Jess. Beloknya agak kenceng, Jess. Coba, Jess. Ini Jason. Ya, limbungnya semua tuh masih sama sih sebenarnya. Tapi memang bukannya limbung banget, tapi kalau dibandingin dengan rivalnya memang sedikit lebih limbung tapi lebih nyaman dibandingkan dengan rivalnya. Ya, jadi itu dia new Hyundai Palisade terbaru ini. Dengan facelift yang diberikan pada Hyundai, menurut kami memang sudah saatnya Hyundai memberikan facelift pada Palisade. Karena secara fitur, Palisade yang pre-facelift sudah mulai ketinggalan sendiri dengan adik-adiknya. Mulai dengan Santa Fe, Ioniq 5, terus juga mulai dengan Staria, Stargazer, dan Creta. Malah masih kalah dengan adik-adiknya. Dan dengan diberikannya facelift pada Palisade ini dan ditambahkannya fitur-fitur yang cukup lumayan signifikan dan harga yang naiknya nggak terlalu jauh, 70 jutaan saja, membuat mobil ini semakin bisa bersaing lagi dan merenggut pasar-pasar yang dulunya mobil wajib orang kaya tuh hanya brand T gitu ya. Sekarang sudah mulai bisa ketarik ke Palisade ini. Apalagi mengingat formatnya dia bentuknya SUV dan juga tetap captain seat. Walaupun memang ada beberapa fitur yang kami expect sebenarnya fitur receh sih, seperti pengaturan kursi di bagian kiri depan dan juga beberapa hal lainnya ya. Itu ternyata masih belum masuk ke sini, tapi sisanya seperti layar head unit dan smart sense dan juga tampang terbarunya itu sudah sangat cukup sekali untuk kembali membuat Palisade bersaing di Indonesia. Karena Palisade pre-facelift aja dengan fitur seadanya itu sudah laris manis banget sampai berebut orang supply-nya tidak bisa terpenuhi, indennya panjang sekali. Dan sekarang menurut kami dengan fiturnya seperti ini dan naiknya ibarat kata tidak terlalu jauh, menurut kami sih ini menjadi mobil yang paling diperhitungkan di Indonesia tahun 2022. Dan lagi-lagi menurut kami Palisade siap menjadi mobil wajibnya orang kaya di Indonesia. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Kami ingin makasih dulu sama Hyundai Andalan yang sudah menyediakan unit new Hyundai Palisade ini. Dan kalau kalian nih tertarik untuk membeli Hyundai Palisade ini, kalian bisa hubungi aja Hyundai Andalan tersebar di mana-mana. Mulai dari Mampang lah, Sawah Besar, di Pancoran, banyak banget Hyundai Andalan. Jadi memang andalannya Hyundai. Kalau kalian mau beli Hyundai ya Hyundai Andalan gitu. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan kalau kalian mau beli Palisade ini malas ke dealer langsung, kami sudah kerjasama dengan Hyundai Andalan. Dan kalau kalian beli Hyundai lewat website, langsung kami arahkan ke Hyundai Andalan. Jadi kalian tinggal dari rumah aja beli Hyundai Palisade, bisa lewat website kami aja. Specsnya sudah sangat lengkap, harga-harganya lengkap. Mau dibandingin dengan rivalnya di situ juga bisa. CVT War on Paper tuh juga bisa di website kami. Jadi kalian bisa bandingin dulu sama rivalnya, terus tertarik beli juga langsung bisa. Kalian tinggal di rumah, kami yang urusin. Kalian tinggal tunggu aja di rumah lewat website kami. Oke, gue Reza Rever. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.